bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Beginilah halnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai lalu bulir. Kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil dari antara segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nyatanya, hidup kita itu juga penuh kesusahan, kesedihan, perjuangan, konflik, derita, kering, jauh dari Tuhan, gitu kan? Kita mengalami pengalaman-pengalaman itu. Apakah itu pengalaman-pengalaman yang sia-sia, yang membuat kita malu, yang membuat kita merasa diadili oleh Tuhan, yang membuat kita merasa menjadi berbeda dan disisihkan? Rasanya tidak. Ada dua hal yang ingin saya katakan. Pertama, para kudus, kalau Anda membaca Santo Santa, itu adalah orang-orang yang hidupnya bukan happy-happy, tetapi orang yang penuh penderitaan. Dan bukan hanya penderitaan rohani, tetapi bahkan fisik. Ya, banyak Santo Santa itu mati muda, entah karena TBC, entah karena pes, entah karena aneka hal, gitu kan? Sebut saja Santa Bernadetta, Santa Faustina, dan banyak yang lain lagi. Bahkan Ibu Teresa dari Kalkuta yang dipuja-puja orang hidup di zaman modern dengan kegiatan kemanusiaan, dia menuliskan buku hariannya dengan penuh rasa yang kering keruntang dan seolah-olah Tuhan tidak hadir di dalam hidupnya. Dan itu sudah diterjemahkan oleh Romo Kris Purwono dalam bahasa Indonesia, terbitan Canisius. Jadi memang pengalaman iman itu tidak selalu pengalaman yang subur, yang sehat. Aku kurang sembahyang apa to Romo, kok uripku tetap sengsara. Sangat mungkin, poin yang kedua, sangat mungkin sengsara, derita, sakit, konflik, dan aneka hal yang sungguh-sungguh di keseharian kita bergulat menjadi cara Tuhan untuk bertumbuh, menjadi cara Tuhan untuk dewasa, menjadi cara Tuhan untuk menjadi teladan kekuatan bagi mereka yang mengalami pengalaman yang sama. Dan hari ini firman Tuhan meneguhkan itu. Mari kita lihat pada bacaan pertama. Saudara-saudara, ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita, karena kamu harus bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Loh, jebule dadi penderita dalam ki orang malah kepenake, malah rekoso, ya pancen. Ya kan?
Tidak ada yang menjanjikan semua kemudian beres karena menjadi penderet dalam Gusti. Tetapi mengambil bagian dalam karya keselamatan Allah, dan diantaranya adalah penghayatan mengambil bagian dalam memikul salib Kristus, itu adalah kita, orang-orang penderet dalam Gusti itu. Tetapi tentu saja itu tidak sia-sia. Bahkan banyak orang menghayatinya sebagai mudah-mudahan penderitaanku ini menjadi silih bagi saudari-saudara sesamaku yang membutuhkan keringanan dalam menanggung dosa dan pelanggaran. Menjadi silih. Kalau Anda merasa bahwa aku ini kurang apa toh, mungkin Anda memang dipercaya Tuhan untuk menjadi silih, menjadi tukar dosa bagi orang lain. Jadi lihatlah nilai derita, lihatlah nilai sengsara. Tentu saja gampang dikatakan, tetapi betapa ketika kita mengalaminya, kita akan menangis, kita akan sungguh ingin lari dari peristiwa dan pengalaman itu. Tetapi satu aspek yang persis menjadi khas Kristiani adalah derita itu keselamatan bagi diri dan bagi orang lain. Sebab Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang tersalib. Amin. Mudah-mudahan memasuki tahun yang baru, kalau Anda pun berharap semua akan menjadi lancar dan beres, tetapi mungkin tetap ada aneka hal yang membuat kita berbeban dan tidak beres, kita hayati itu. Maka bekal di tahun baru ini adalah firman hari ini. Amin. Yang untuk Anda semua. Berkat dalam. Mengunjungi rumah umat di Budono serba keren. Saya ada di ketinggian 900 meter, dan rumahnya itu di kampung di atas dan view-nya depan rumah itu. Menyenangkan, itu yang saya impikan dengan pastoral sebagai romo di pegunungan. Ini desanya jurang, umat Katoliknya sangat sedikit, ada 4 keluarga. Nih indah banget kan? Semangat dimanapun kita diutus, sanggupilah dan nikmati dengan sukacita apapun yang terjadi dan apapun yang dipercayakan Tuhan pada kita.